Bab 3911, Singa Berkepala Dua King Tian Dapeng. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, 9 kepala kalajengking dewa, dalam pertempuran dunia kuno, termasuk dalam kubu pasukan musuh Tiandao Qingyan, dan kekuatan perbaikannya di puncak berada pada tahap akhir kekuatan kuno para leluhur, sedikit lebih kuat dari beruang ajaib liar yang baru saja dibunuh oleh kura-kura raksasa yang kosong. Kuat, saat ini, meskipun lukanya belum pulih, kultivasi tubuh hanya pada masa-masa awal kekuatan kuno para leluhur, tetapi itu masih cukup untuk mengabaikan semua keberadaan medan bintang kejahatan. Yang terkuat dari hampir 200 leluhur tidak lain adalah keabadian. Di matanya, pada kenyataannya, bahkan semut tidak dihitung. Dia awalnya ingin menembak, dan setidaknya lawan yang lebih kuat dari ratusan tungku penghancur terbunuh. Tetapi sekarang, perhatiannya telah tertarik ke masa lalu oleh rantai cairan sumber jahat di tungku. Rantai semacam ini, awalnya memiliki lebih dari 10.000 saluran, setiap rantai hanya dapat memperoleh 1 hingga 3 tetes semua sumber jahat setiap tahun. Tetapi sekarang, semua rantai lainnya telah terbentur, dan hanya ada 9 rantai lurik di bagian bawah dinding luar tungku yang membara. Ini membuat 9 kepala darah tercengang. Ini pasti manfaat dari langit. Dalam menghadapi minat semacam ini, dia benar-benar melupakan niat dan hati awal dari kedatangan ini, dan sekarang lebih dari 100 semut yang masih terdampar di sumber kejahatan dan kejahatan secara alami diabaikan olehnya. Ada begitu banyak semut, dan aku tidak bisa memandang rendah gelombang apapun. Baginya, hal terpenting saat ini adalah 8 rantai lurik lainnya. Bagaimana cara menghadapinya? Meskipun dia tidak yakin, dalam kasus penurunan tajam dalam jumlah rantai, jumlah total pengiriman produk tungku tetap ada. Asumsikan ada 10.000 tetes sumber jahat di tungku, dan ketika ada 10.000 rantai, maka setiap rantai diberi 1 tetes. Tetapi jika jumlah rantai berkurang drastis, misalnya, hanya tersisa 10 jalur, akan ada 2 kemungkinan untuk distribusi tungku ke produknya. Salah satunya adalah semua cairan sumber jahat, yang semuanya diangkut keluar. Ke 10 rantai, setiap saluran akan mendapatkan 1.000 tetes cairan sumber jahat, yang setara dengan pasokan rantai lainnya, semuanya dirampok dan dikonsentrasikan. Kemungkinan lain adalah hanya ada 10 rantai yang tersisa, yang masih hanya dalam proporsi yang biasa, 1 tetes per rantai, dan sumber tambahan dari sumber jahat akan disimpan di tungku. Bagi si berdarah berkepala 9, dia tentu berharap bahwa situasi terakhir akan menjadi yang pertama. Dalam hal itu, kali ini tungku akan menjadi gagal, tetapi itu akan sempurna. Tetapi masalah ini, dia tidak yakin. Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan, itu layak diperjuangkan. Namun, 9 rantai itu masih terlalu banyak. Jika puluhan tetes sumber dibagi menjadi 9, setiap rantai-rantai hanya dapat mengangkut lebih dari 1.000 tetes. Cukup jauh untuk membuat lukanya pulih sepenuhnya. Kesempatan semacam ini terlalu langka, ini adalah peristiwa langka, siapapun itu, akan berusaha untuk memaksimalkan manfaatnya, karena hampir dapat dipastikan bahwa setelah desa, sama sekali tidak ada toko seperti itu. Kesempatan serupa, tidak akan pernah ada lagi di masa depan. Oleh karena itu, 9, benar-benar terlalu banyak, jika Anda dapat membenturkan beberapa baris rantai pinggiran, begitu taruhan ini, manfaat yang akan dipanen akan lebih menakjubkan. Karena alasan ini, 9 kalajengking dewa akan mengabaikan semua keberadaan lain yang tersisa di bidang bintang ini dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh pikiran telah terlibat oleh 8 rantai lainnya, seperti konjak, sangat besar bagi kepentingan yang mengerikan, dia bahkan mengalami sesak napas. Semua ini, cerita panjang, hanyalah sebuah pikiran, berkelebat di kepala berdarah dari 9 kepala dalam sekejap, dan kemudian dia ingin menembak untuk pertama kalinya, 8 rantai belah ketupat lainnya, dia mencoba meledakkan beberapa lagi. Ini awalnya hanya masalah tangan, tetapi tepat saat dia akan menembak, 2 rantai, tetapi tiba-tiba gempa bumi yang tajam bergetar, rantai belenggu, bergema ke dalam kehampaan. Di ujung kehampaan, pola berderit pada kedua rantai tiba-tiba menyala, dan dengan cepat menyebar ke ujung tungku, dan sekejap mata sudah lebih dari setengahnya. Raungan, hei! Raungan, jeritan, semuanya menakjubkan, tidak lebih lemah dari momentum 9 kalajengking berdarah sebelumnya. Suara raungan dan jeritan tidak habis. Dari 2 rantai lurik yang hampir lengkap ini,
mereka telah bergegas keluar dari dua sosok, Dapeng bermata biru, singa berkepala dua dengan tubuh berdarah. Meskipun mereka semua dalam keadaan avatar energi, tetapi napasnya tidak lebih lemah dari 9 kepala darah, yang semuanya adalah kekuatan kuasi liar. Nenek moyang King Peng dan singa perang di 3 suku pertama alam semesta kedua akhirnya datang ke avatar. Melihat pemandangan ini, saya hendak menembak semua rantai bergaris 8 lainnya, dan itu hanya 9 hal berdarah yang mungkin ada di langit. Saya menghentikan aksinya, dan 9 belati semuanya ada di mata. Beng cucu cucu wan 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 mang mang. Bagaimanapun, dia masih langkah yang lebih lambat. Jika ada waktu lain untuk bernapas, rantai 8 karakter lainnya akan hancur. Dua leluhur dari King Peng dan singa perang akan dipaksa kembali ke kelompok etnis di tengah tanah leluhur, karena hubungan antara rantai dan tungku terputus. Beberapa tatanan terganggu, dan tidak mungkin untuk mengikuti jalan ini. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, dunia ini tidak. Di bawah desahan hati, 9 kepala darah hanya bisa mundur ke yang berikutnya, fajar 9 belati, semuanya berkumpul menuju 6 rantai beruntun lainnya. Selama rantai 6 senar dapat dipatahkan, jika yang dipukul dapat menjadi kenyataan, maka banyak sumber jahat di tungku hanya dibagi menjadi 3 bagian, nyaris, itu dapat diterima. King Tian Dapeng dan singa perang berkepala dua baru saja tiba. Saya tidak tahu tentang situasi di sini, tetapi mereka memiliki rasa pembunuhan yang jelas, tetapi mereka memiliki suasana yang akrab dan termasuk dalam darah berkepala 9 teman lama. Karena itu, begitu hari berikutnya tiba, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua tercengang oleh kewaspadaan. Fajar menyipit ke arah 9 kalajengking dewa, dan mereka juga mengabaikan ratusan stagnasi di udara sekitarnya. Leluhur keluarga, mereka, di mata King Tian Dapeng dan singa berkepala dua, hanyalah semut. Ada keheningan yang mematikan di kehampaan, hanya 4 binatang mekanik dari keluarga mekanik yang tampaknya tidak mengetahui segala sesuatu di sekitar kehampaan, masih mengikis rantai-rantai pinggiran, dan tidak pernah lelah. Di sepanjang 9 mata dewa, mata King Tian Dapeng dan singa berkepala dua juga jatuh pada 6 rantai lurik terakhir. Mereka semua konyol dan kuat, dan mereka adalah kepentingan pribadi tungku. Ketiga lelaki tua ini memiliki posisi dan kelembaman berpikir yang sama. Oleh karena itu, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua hampir seketika memahami alasan kemunculan 9 kalajengking dewa. Jika mereka diganti, mereka akan sama. Kepentingannya terlalu menakjubkan, tidak ada yang bisa menolak ini. Godaan yang luar biasa. Untuk sementara waktu, King Tian Dapeng dan singa perang berkepala dua tidak dapat menahan kegembiraan mereka, tetapi untungnya, itu tepat waktu. Jika tidak, jika itu adalah setengah langkah yang lambat, ini adalah kesempatan besar hari ini, saya khawatir itu akan benar-benar terlewatkan, panggil. Suara samar udara pecah terdengar, dan sosok Yesuan muncul di domain pusat sumber jahat. Titik koordinat antar bintang yang ditinggalkannya di bintang sumber jahat dicap di zona penyangga domain pusat. Saat ini, meskipun bidang berbintang kejahatan telah dibedakan antara zona perifer, zona penyangga zona pusat dan pedalaman inti, antara 3 wilayah utama. Penghalang-penghalang terakhir dibuka, tetapi posisi titik koordinat antar bintang bermerek Yesuan tidak akan berubah. Tungku dan tempat aslinya berada jauh di pedalaman inti bidang bintang ini. Oleh karena itu, area di mana pergerakan udara berada di depan Anda jauh dari Yesuan, tetapi meskipun demikian, ia masih merasakan aroma penindasan. Faktanya, dengan 9 kepala neraka dan dapeng langit biru, singa berkepala dua dan kekuatan kuno buas dari kultivasi kekuatan, Tuhan dapat sepenuhnya menutupi seluruh sumber kejahatan ini. Namun saat ini, perhatian mereka semua tertuju pada kompor, termasuk para leluhur teratas dari 3 bidang utama dan kader teratas dari pasukan teratas. Oleh karena itu, ketika Yesuanyi muncul, tidak seorang pun menemukannya. Sebenarnya, demi keselamatan, Yesuan telah memulai kejutan sempurna dari rahasia kekuatan spiritual sebelum mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang. Mesin udara dan bentuk tubuh semuanya tersembunyi dengan sempurna. Namun, dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatannya, bahkan jika dia sepenuhnya termotivasi untuk memacu kejutan sempurna dan kekuatan spiritual, dia tidak akan luput dari persepsi aktif dari kekuatan kuasi liar. Oleh karena itu, tepat pada saat yang sama ketika tubuhnya muncul di tengah sumber jahat ini, dada kiri Yesuan tiba-tiba terasa panas, dan kecemerlangan biru melintas di bawah tubuhnya,
lalu menghilang sepenuhnya. Mayat bayi tanpa kepala itu ditembak lagi, dan kekuatannya dapat dijaga. Belum lagi kekuatan kuasi liar. Bahkan kekuatan kuno dan bahkan orang bijak kuno tidak dapat lagi melihat Yesuan, dan tidak dapat melihat keberadaannya. Kecuali kesadaran mata surgawi datang. Namun untuk ini, mayat bayi tanpa kepala itu jelas sudah diatur, dan dipastikan bahwa pihak lain tidak akan datang dalam waktu singkat. Bentuk tubuh dan mesin udara menghilang sepenuhnya, dan hati Yesuan pun mantap. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tidak ragu untuk memulai kecepatan. Ke arah depan tungku, dia memacu. Segera, Yesuan sampai ke kedalaman sumber kejahatan, dan semua yang ada di depannya terlihat. Karena mesin udara dan bentuk tubuh sepenuhnya dikaburkan oleh kekuatan mayat bayi tanpa kepala, tidak ada yang menyadari kedatangannya. Kemunculan 3 kepala dari hutan belantara kuno membuat Yesuan terkejut, tetapi kemudian pandangannya jatuh ke tungku, dan dia melihat rantai aroma sumber kejahatan di sisi bawah dinding luar tungku. Hampir semuanya. Setelah dibombardir, hati Yesuan tiba-tiba menghilang. Dia merencanakan semua ini. Alurnya adalah situasi ini. Sekarang pada dasarnya sudah tercapai, dan itu wajar. Namun, 9 rantai pinggiran terakhir ini benar-benar sakit kepala. Selama 9 rantai pinggiran ini berlanjut, bagi Yesuan, manfaat dari upaya ini tidak stabil. Karena bahkan dia tidak yakin, setelah semua rantai rapuh lainnya dibombardir, produk di tungku adalah sumber kejahatan, dan kemudian menurut distribusi asli, ke rantai 9 rantai, atau tulang 9 rantai pinggiran yang tersisa semuanya dikirim. Namun, saat ini, ada 3 orang kuno yang hampir tidak masuk akal yang dapat tinggal di daerah tempat rantai 9 bergaris itu berada. Bahkan, jika Yesuan tidak mau, dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Kalau begitu, dia harus diekspos. Namun, saat ini, sumber bintang yang mengerikan ini dikelilingi oleh begitu banyak kekuatan yang mengerikan, tetapi hanya ada 9 rantai yang tertinggal di tungku. Yesuan percaya bahwa mereka tidak akan mengecewakan diri mereka sendiri. Matanya dengan cepat meninggalkan tungku, karena analisis tubuh bayi tanpa kepala untuk membawa dirinya ke sumber semua kejahatan, pasti bukan karena rantai 9 pinggiran, tidak mungkin membiarkannya mengambil kesempatan untuk mengumpulkan bagian dalam tungku demi penciptaan. Tidak ada urgensi sama sekali, dan rantai pinggirannya putus, dan Anda dapat kembali dan menerapkannya kapan saja. Garis pandang Yesuan dengan cepat terkunci pada binatang mekanik kelas kosmik 3,5 langkah. Tidak mungkin, semua pihak kuat yang hadir, kecuali 3 hutan belantara kuno, adalah yang paling menarik perhatian. Ini, kehidupan mekanis. Secercah cahaya samar Yesuan melintas di wajahnya. Dia melihat esensi dari ketiga binatang mekanik ini, dan pada saat yang sama, hatinya lebih berasosiasi. Keberadaan binatang mekanik kelas kosmik 4,5 langkah seperti itu dapat dibayangkan. Itu bukan kaisar tetapi kaisar. Yang pertama adalah patriark kebangsaan Tianzhu, dan yang terakhir adalah patriark keluarga mekanik. Terlepas dari kemungkinannya, minat Yesuan sangat besar. Jika itu yang pertama, melalui binatang mekanik kosmik 3,5 langkah ini, Yesuan sangat mungkin untuk mencari tahu keberadaan Tianji. Dan jika itu yang terakhir, itu akan membuatnya tahu sedikit tentang informasi yang terkait dengan keluarga mesin. Perlu diketahui bahwa meskipun sistem fagositosis dalam tubuhnya diciptakan oleh pelopor teknologi Terran, Singbo kemudian didegradasi oleh Kaisar. Benih-benih sistem yang melahap ini sebenarnya disebarkan oleh tangan Kaisar II. Apakah itu Kaisar dari Divisi Nasional Kaisar Abadi, atau seluruh keluarga mekanik yang keagungannya hampir tidak pernah lahir, dalam hal misteri, bahkan lebih dari Tianji. Dapat dikatakan bahwa, dalam arti tertentu, Yesuan bahkan berharap bahwa binatang mekanik kosmik 3,5 langkah itu berasal dari keluarga mekanik. Faktanya, kemungkinan ini bahkan lebih besar, karena kebangsaan Tianji telah pindah dari keluarga untuk menghindari dunia, dan penciptaan tungku itu menakjubkan. Kaisar mungkin tidak mengungkapkan kekurangan yang begitu jelas, dan secara terbuka mengirimkan beberapa binatang mekanik kosmik setengah langkah yang ganas. Binatang buas, muncul di depan dunia. Selain itu, tindakan 3 binatang mekanik untuk melahap rantai lurik memang agak aneh, sehingga Yesuan tidak bisa berpikir terlalu banyak. Sekarang, pada dasarnya dia telah menentukan satu hal, yaitu, mayat bayi tanpa kepala itu tiba-tiba mengingatkannya untuk datang ke sumber kejahatan, dan itu seharusnya untuk binatang buas mekanik dari alam semesta setengah langkah ini.
Yesuan berada di bintang Raja Sihir, tidak ada cara untuk mengetahui semua yang terjadi di bintang kejahatan, tetapi itu tidak berarti bahwa tubuh bayi tanpa kepala itu sama. Dia meninggalkan semacam backhand di sini, berkaitan dengan jenis saluran transmisi intelijen khusus, atau mahir dalam semacam deduksi anti-hari. Misalnya, jumlah nyamuk dan hantu tua tampaknya sangat luar biasa. Tidak ada yang namanya keberadaan mayat bayi tanpa kepala. Tentu saja, bagi Yesuan, alasan untuk ini sama sekali tidak relevan, dan yang penting adalah apa yang ada di depan Anda. Hanya saja situasi di depan kita jelas agak membingungkan. Bahkan jika Yesuan ingin menembak, dia juga harus melihat waktu terbaik. Dengan Sensen, dia memilih untuk berjongkok sementara dan menunggu. Kesempatan, ... Setelah King Tiandapeng dan Singa Perang Berkepala Dua menyadari segalanya, 3 kepala tingkat kekuatan kuno yang hampir tidak menua itu ada, dan satu sama lain hanya saling menatap, dan sebuah konsensus telah tercapai. Kemudian, atmosfer dari 3 kengerian yang mengerikan itu keluar dari tubuh 3 kekuatan abadi kuno, dan pada saat yang sama membombardir mereka, setiap napas terkunci dalam 2 rantai bergaris. Ini jelas merupakan ritme pemboman 1 kali dari rantai 6 baris yang tersisa. Tidak ada ketegangan dalam hal ini. Hanya ada 3 tembakan yang dibuat dengan gaya semi-liar. Itu hanya rantai 6 senar. Dengan tidak adanya pertahanan diri dari Tungku dan kesadaran akan surga dan mata biru, itu akan mudah untuk ditangani. Namun, pada saat ini, keterkejutan telah berubah lagi. Oh lala, raungan. Di antara 9 rantai pinggiran yang tersisa, rantai keempat, pada saat ini, cerah lagi. Di ujung-ujung kekosongan yang kosong, permukaan rantai yang timbul langsung menyala. Kali ini, kecepatannya lebih cepat, dan momen itu telah menyebar ke gangguan rantai. Pada titik ini, suara abnormal telah terguncang, dan rantai dipancarkan. Napasnya bahkan lebih mengerikan dan gemetar. Itu adalah kalajengking Dewa Berkepala 9 dan Dapeng King Tian dan Singa Berkepala 2 yang telah maju satu demi satu. Mereka berdua membuka mata lebar-lebar pada saat ini, dan punggungnya putih dan dingin, dan aksi yang ingin mereka tembak ada di tengah. Kiki tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, rantai itu terbanting, dan pasukan raksasa itu menghantam langit. Bersamaan dengan itu, seekor unicorn meraung di langit, mengguncang kekosongan sumber yang mengerikan itu. Kemudian, sesosok raksasa yang sangat besar muncul dari rantai yang muncul dalam pola itu, dan bergegas dari langit. Tekanan tingkat kekuatan kuno menyapu dunia, dan kekosongan di sekitarnya bergetar setiap saat. Runtuh. Kedua leluhur dari 2 kubu, yang awalnya lamban dalam kehampaan, ada dalam reruntuhan. Mereka semua berubah warna dan jatuh dan mundur ke kejauhan. Hanya 4 binatang mekanik kosmik setengah langkah dari keluarga mekanik yang masih berada di tempat yang sama, mengubur kepala mereka dan memakan rantai-rantai lurik. Tetapi tekanan ini terlalu mengerikan, hanya sesaat, binatang mekanik yang paling dekat dengan Tungku, telah meledak sepenuhnya dan sepenuhnya dimusnahkan. Meski begitu, 3 lainnya masih tidak sadarkan diri dan terus makan. Ledakan, boom, beberapa rumor mengejutkan keluar, dan tubuh paduan dari 3 binatang mekanik semuanya meledak, sekitar sepertiga dari sentuhan, tetapi situasi ini terputus seketika saat tangkai di bangkai kapal berkedip. Binatang paduan berkepala 3 itu ditinggalkan dengan semacam susunan pertahanan-pertahanan. Pada saat ini, itu diaktifkan, dan akhirnya ditentang oleh kekuatan mengerikan dari level kekuatan kuno. Kartu karma, suara renyah itu masih sama, rantai pinggiran masih terkikis, pemandangan ini tidak bisa berkata-kata, dan telah mundur ke sisi imajiner yang jauh dari Kam. Lebih dari 100 leluhur saling berhadapan, raut wajah itu memiliki makna yang eksentrik. Keberadaan yang datang ini adalah unicorn berdarah yang pernah bergabung dengan 9 buaya suci ke bintang kejahatan. Tubuh tingkat energi tingkat tertinggi akhirnya datang, di puncak pedalaman inti bidang bintang ini, bertahan. Kekuatan horor, ini adalah rasa kehancuran dan tertinggi, meskipun itu adalah orang bijak suci yang telah terluka parah dan tak berujung, dan belum sepenuhnya pulih. Tetapi yang tertinggi adalah yang tertinggi, bahkan jika keadaannya tidak baik, tekanan tak terlihat itu masih mengerikan. Dalam radius tubuhnya, semuanya akan ada dalam kesadarannya, dan bunga-bunga akan mekar dan jatuh, dan bintang-bintang akan lahir. Kuno dan tertinggi ini, meskipun tidak sekuat kura-kura raksasa, tetapi dalam keadaan kemakmuran di tahun itu, kultivasi kekuatan telah mencapai abad pertengahan para leluhur.
Saat ini, cederanya belum sepenuhnya pulih, dan tubuhnya baru saja kembali ke puncak kekuatan kuno para leluhur. Pembentukan energi ini, yang telah ditelusuri kembali di sepanjang rantai pesona tungku, hanya telah diperbaiki pada hari-hari awal kekuatan kuno. Meski begitu, itu jauh lebih banyak daripada 9 berdarah, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua yang datang selangkah demi selangkah. Situasinya tegang, sungguh mencekik. 4 avatar yang ada energinya, satu napas mencapai awal kekuatan kuno alam liar, dan 3 lainnya adalah kekuatan kuasi liar. 1 hingga 3, kuat hingga lemah. Ada pembunuhan tak berujung di udara. Seluruh bagian kehampaan penuh dengan stagnasi pada saat ini, dan atmosfer ditekan hingga tercengang. Energi unicorn berdarah ini ada sebelum kemunculannya, dan jelas bahwa itu berasal dari 9 berdarah, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua. Pada saat ini, begitu tetes pertama datang, mesin udara terkunci di tubuh 3 kepala alam liar kuno. Udara dingin, dan ada tanda-tanda bahwa itu akan ditembak kapan saja. Dalam pertempuran tahun lalu, meskipun mereka berasal dari kubu yang sama, mereka semua adalah panglima perang di bawah langit, tetapi mereka tidak saling mengenal. Bagaimanapun, itu bukanlah tingkat keberadaan yang sama. Unicorn berdarah adalah yang tertua di masa lalu. Berdarah 9 kepala, langit biru dan singa perang berkepala dua hanyalah kekuatan kuno. Perbedaan antara satu sama lain setara dengan tampan, dan langit dan mata biru tahun ini, pria tampan yang berusia di bawah masa lalu jelas cukup banyak. 9 kepala dewa tidak berada di bawah akun tampan unicorn berdarah. Tidak mungkin ada persimpangan. Terlebih lagi, hari ini adalah akhirat dari tahun-tahun yang tak berujung, dan segala sesuatu di masa lalu telah berlalu bersama angin. Apa yang disebut jubah dari Kam yang sama pada dasarnya telah menghilang. Sebagai seorang tertinggi kuno yang sakral, tetapi diprovokasi oleh 3 remaja yang hanya merupakan kekuatan kuno di masa lalu, jika malam itu selangkah, pihak lain mungkin bahkan telah menembak. Dalam kasus unicorn berdarah, 9 dewa dan langit biru, kepala ganda langka singa itu sama saja dengan menyinggung Tianwei. Apakah kamu ingin mati? Atau dengan kekejaman tahun-tahun itu, sekarang, aku tidak dapat mengingat kekuatan tertinggi dewa. Raung, untuk keberadaan 3 kepala di depan kekuatan dan tingkat kekuatan kuasi liar, unicorn berdarah tidak terburu-buru untuk segera membunuh. 9 kepala darah dan langit biru Dapeng, singa berkepala dua, meskipun dia tidak seperti semut, tetapi pada kenyataannya, itu tidak jauh lebih baik. Dibandingkan dengan level kekuatan kuno yang sebenarnya, kekuatan kuasi liar hanya bisa menjadi kata-kata kuasi, tetapi kesenjangan antara kekuatan dan sarana untuk dapat ditampilkan tidak berbeda dengan dunia. Unicorn berdarah itu bangga dengan negara, dingin, dan nadanya penuh dengan ketidakpedulian dan kemalasan. Belum lama ini, dia datang ke sumber kejahatan dengan amarah, sudah berapa lama? Kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini, rantai simbol yang mengirimnya sumber membara dari produk yang membara hampir terputus. Bagi unicorn berdarah, ini adalah kejahatan yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Keberadaan kuno dari 3 level kekuatan kuno kuasi paliar ini telah lama ditentukan secara meyakinkan olehnya, secara diam-diam menyatakan akhir yang jatuh. Tepat sebelum itu, dia masih perlu menggunakan ketiga orang ini untuk menghancurkan mata tersembunyi lainnya dalam kegelapan. Kalau tidak, jika kejadian serupa terjadi lagi, tidak bisakah kamu membiarkannya keluar? Lagi pula, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Itu terlalu tidak aman. Oleh karena itu, unicorn berdarah perlu membunuh 100, dan 9 kepala berdarah, langit biru dan singa berkepala dua di depannya adalah mangsanya. Beberapa Tianwei tidak dapat tersinggung. Dengan bangga, unicorn berdarah sekali lagi terbuka dengan malas, dan cahaya menyapu 9 kalajengking berdarah, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua, kasihan. Dewa dapat meninggalkanmu mayat utuh, seperti cincin. Mendengarkan makna unicorn dewa, jelas bahwa Anda harus membunuh 3 ekor ayam dan monyet. 9 kepala dewa dan langit biru Dapeng, wajah singa berkepala dua tiba-tiba suram, meskipun mereka sekarang hanya kekuatan-kekuatan kuasi liar, itu memang lebih lemah daripada unicorn dewa di masa-masa awal kekuatan kuno, tetapi bagaimanapun, itu telah berdiri di atas yang besar puncak tahta dapat berdiri dengan bangga. Saat ini, itu diperlakukan oleh unicorn dewa di hadapan sekelompok generasi masa depan. Ini hanyalah rasa malu buah merah, sehingga tidak ada yang mampu membelinya. 9 kepala dewa dan langit biru Dapeng,
singa berkepala dua bertukar mata, garis pandang jatuh pada 5 rantai sajak terakhir, menahan desahan hati yang penuh kebencian. Dao You, tidak ada celah antara kamu dan aku. Situasi hari ini sangat baik, itu hal yang sama, itu hal yang sama. Ya, rantai 5 garis kemungkinan akan datang ke kehadiran kuat lainnya kapan saja. Mungkin yang berikutnya adalah yang tertinggi yang paling liar. Implikasinya adalah bahwa ini untuk mengingatkan unicorn dewa, jangan khawatir tentang prestise, kepentingan langsung adalah yang paling penting. Meskipun Anda adalah kekuatan kuno, tetapi 5 rantai bergaris lainnya dapat mencapai level yang sama dengan Anda kapan saja, bahkan lebih kuat dan tidak dikenal. Pada saat yang sama, ini sama saja dengan saran lain. 9 kalajengking dewa dan King Tiandapeng dan singa berkepala dua menunjukkan kebaikan, menunjukkan bahwa mereka dapat bergandengan tangan, jadi bahkan jika 5 rantai tindak lanjut benar-benar memiliki kekuatan liar, maka dengan bantuan mereka, Scarlet Kirin juga dapat memastikan bahwa lawannya ditekan. Begitu unicorn dewa mengangguk untuk mengakui ketulusan semacam ini, maka setelah 90% kemungkinan, dia tidak akan tiba-tiba berbalik melawan air, membunuh 9 kalajengking dewa dan King Tiandapeng, singa berkepala dua, tertinggi kuno dan orang bijak kuno kebanggaan. Untuk ini, 9 orang 3 dewa tahu. Sebenarnya, yang paling ingin mereka lihat sekarang adalah kehadiran yang tidak lebih lemah dari unicorn berdarah itu tiba-tiba muncul dari rantai-rantai bergaris-garis. Dengan cara ini, bahkan jika unicorn berdarah itu tidak membeli akun mereka, mereka dapat jatuh ke kekuatan kuno yang baru saja datang, dan berurusan dengan unicorn berdarah itu bersama-sama. Pada saat itu, keberadaan 3 tingkat kekuatan kuno yang hampir tidak menua, itu tidak akan berbeda dari barang-barang aneh, karena mereka bias terhadap sisi mana, pada dasarnya peluang sisi mana yang ditetapkan. Perhitungannya sangat cerdik. Jika situasinya benar-benar terjadi, dewa dipaksa oleh situasi tersebut. Aku benar-benar tidak bisa tidak memikirkan ketulusanmu. Dewa unicorn langsung menyadari arti dari 9 kalajengking dewa dan King Tiandapeng serta singa berkepala dua, namun tampaknya tidak tergerak olehnya. Wajahnya penuh penghinaan, dan nadanya penuh sarkasme dan penghinaan. Sayangnya, Anda sia-sia, dewa berbeda dari Anda, bahkan jika Anda ingin makan, tenanglah. Kultivasi tubuhnya telah menjadi kekuatan. Dan sekarang dia telah pulih ke puncak kekuatan kuno para leluhur, dan unicorn dewa bertekad. Pada dasarnya tidak mungkin untuk hidup diam, atau kesucian kuno yang telah dipulihkan. Paling-paling, itu seperti dia. Itu hanya puncak kekuatan kuno. Jika demikian, keberadaan semacam ini mengikuti rantai pola dalam bentuk avatar energi, dan kekuatan tubuh yang akan datang berada di awal kekuatan kuno para leluhur. Itu milik level yang sama dengannya, selama tidak ada yang namanya 3 leluhur. Gangguan energi, dalam kasus perang level yang sama, unicorn dewa tidak takut pada siapapun. Artinya, bahkan jika ada kekuatan liar yang datang sekarang, unicorn dewa akan melakukannya. Ini juga pertama kalinya membunuh 9 kalajengking dewa dan King Tiandapeng dan singa berkepala dua untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi. 9 orang dewa 3 tidak menyangka dia akan menjadi ide seperti itu, karena mereka tidak mengerti unicorn dewa, tetapi dari kata-kata pihak lain saat ini, 9 dewa dan langit biru dapeng, singa berkepala dua masih mendengarkan dari penolakan untuk memilih dengan itikat baik, dan bahkan mengejek bahwa mereka makan jelek, tidak ada ambiguitas dan kekuatan orang dahulu. Ini adalah ritme ketidakkonsistenan. 9 kalajengking dewa dan King Tiandapeng dan singa berkepala dua saling bertukar mata lagi. Napas dalam tubuh langsung menjadi ganas. Sekarang, hanya satu pertempuran. Dalam hal ini, hanya ada satu perang, dan tingkat kekuatan kuno, saya belum mencapainya. Lebih banyak untuk mengatakan tidak ada manfaatnya, untuk bertarung, lalu bertarung. Raung, keberadaan tertinggi dari 3 tingkat kekuatan kuno yang hampir tidak menua secara bersamaan berbicara, dan atmosfer dalam tubuh yang ganas itu mengamuk. Dalam sekejap mata, ukuran asli tubuh itu melonjak 100 kali lipat dan mencapai 1 juta kaki. Tubuh dewa berkepala 9, tubuhnya penuh darah, setiap sisik seperti puncak yang besar, napasnya sangat keras, dan seluruh bagian kehampaan menggigil di bawah tekanan kekerasan ini. Langit biru dapeng, seluruh tubuhnya biru, setiap bulunya begitu, tidak dapat melihat sedikit pun beraneka ragam, sayapnya sedikit melebar, kehampaan alam semesta tampaknya telah hancur. Di antara 3 binatang mekanik kelas kosmik setengah langkah yang mengubur kepala mereka dan memakan rantai pinggiran,
satu sedikit lebih dekat ke langit biru, dan derit sekecil apapun dari udara keras dari sayap menyebar sedikit. Itu adalah gesekan baja yang melonjak dalam sekejap. Tidak ada ledakan hebat, tetapi binatang mekanik kelas kosmik setengah langkah, seluruh tubuh, hancur dalam sekejap, dan tubuh besar itu hancur dan hancur dalam sekejap mata. Yang terakhir adalah singa berkepala dua dengan dua binatang raksasa. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah, dan ada warna cerah yang aneh. Tubuh itu memiliki kabut berdarah yang lebih tak ada habisnya dan terbuka dalam sekejap mata. Itu menutupi kekosongan dan menyelimuti seluruh bentuk singa berkepala dua yang besar. Kekuatan darah singa berkepala dua ini jelas bukan hanya pertempuran yang sengit, tetapi dapat dilihat dari kabut berdarah samar dari tenda ini. Dia sebagian besar pandai dalam beberapa jenis godaan dan bisa dalam pertempuran. Ciptakan ilusi dan ciptakan kembali para pesaing. Apakah kamu ingin melawan ini? Aku benar-benar menertawakan dewa, dan ketiga semut itu mencoba menantang Tianwei. Dewa unicorn itu mencibir, napas tubuhnya mengamuk, tetapi nadanya masih menggelikan dan menghina. Dapat dilihat bahwa ketiga kekuatan ini telah direduksi menjadi keberadaan yang kuat dari kekuatan kuasi liar, dan memang tidak ada dia yang diletakkan di matanya. Kamu dapat membunuh tanganmu saat mengangkat tangan. Ketika kata-kata itu jatuh, Dewa Unicorn itu tampaknya agak membosankan. Semut semacam ini, cukup memainkan beberapa kata, dan terlalu banyak terjerat, tetapi tampaknya jatuh. Dia merasa bosan dan siap untuk menembak. Pada saat inilah rantai ritme kelima menyala tepat waktu, berderit, dan gerakannya tidak kecil. Ujung yang menghubungkan ujung kekosongan menyala dan dengan cepat menyebar ke arahnya. Unicorn berdarah itu tampak lesu, tanpa sadar menoleh untuk melihat ke masa lalu, dan 9 orang berdarah, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua bahkan lebih terengah-engah. Mereka bersiap untuk mengambil gambar dan mereka segera menghentikan gerakan mereka. Dengan warna kegembiraan, saya juga menoleh ke rantai sajak kelima, melihat sekeliling, dan ekspresi saya berangsur-angsur menjadi bersemangat, oh lala. Suara rantai itu berdering, dan rantai bergaris kelima menyala dengan cepat, dan ujung lainnya dari ujung yang kosong menyebar ke ujung tungku damar wangi, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat pemandangan ini, unicorn berdarah itu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan seringai, dan 9 berdarah, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua sangat bersemangat. Ini persis seperti yang mereka harapkan, tetapi mereka tidak mengharapkan orang-orang Tianzu. Benar-benar menjadi kenyataan. Unicorn berdarah itu terlalu sombong, tetapi tidak masalah, selama ada era lain dari tingkat kekuatan kuno, ketika kedua harimau itu saling bertarung, 3 kekuatan kuasi liar mereka akan menjadi komoditas yang aneh. Tidak peduli sisi mana yang Anda bias, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Pada dasarnya tidak ada yang namanya hal yang menentukan. Mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Hei, desas-desus yang tinggi keluar, dan kemudian, dari rantai yang ternoda yang tiba-tiba menyala, badak bergaris besi berskala besar ditemukan, yang berwarna hitam dan biru dan kasar. Ini jelas juga merupakan avatar energi. Kultivasinya juga berada pada level kekuatan kuasi liar. Jelas, tubuhnya seperti berdarah 9 kepala, King Tian Dapeng dan singa berkepala dua. Itu baru saja kembali ke hari-hari awal kekuatan kuno. Setelah menemukan ranah kultivasi pihak lain, kepala berdarah dari 9 kepala tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang lagi. Perasaan kecewa muncul kembali. Itu bukan kekuatan liar yang nyata. Tetapi secara umum, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya badak bergaris besi ini terkenal karena ketahanannya terhadap kehausan bahkan di masa lalu yang jauh. Meskipun itu hanya avatar energi, itu bukan tubuhnya, tetapi dalam hal atribut adalah sama. Jika dikatakan bahwa hanya ada 3 tingkat energi kuno yang masih hidup, unicorn berdarah tidak dapat lepas dari nasib dibunuh satu persatu. Jadi sekarang setelah ada badak berduri besi ini, keempat kekuatan kuno yang masih hidup berada di unicorn berdarah, dan tidak berani menyebutkan peluang apapun, tetapi setidaknya peluang menyelamatkan nyawa tiba-tiba meningkat banyak. Terlebih lagi, masih ada 4 rantai panjang penuh di sisi lain, dan dimungkinkan untuk kembali ke makhluk liar kapan saja. Bahkan jika kali ini masih hanya kekuatan kuasi liar, dalam kasus 5 lawan 1, setidaknya memenuhi syarat untuk unicorn berdarah. Tetapi sebelum itu, Anda harus terlebih dahulu membawa badak bergaris besi ini ke kamp Anda sendiri. 9 kepala darah dan King Tian Dapeng, singa berkepala dua saling bertukar pandang, sambil melihat badak bergaris besi,
menunjukkan anggukan kecil, dan kemudian melihat unicorn berdarah, mencibir. Kirin, apakah kamu masih bersikeras? Baru saja dibagi menjadi 4, sekarang sudah menjadi 5. Jika kamu terus bersikeras, produk di tungku akhirnya akan dibagi menjadi 9. Semakin banyak teman lama, semakin aman bagiku, tetapi aku lebih aman, setidaknya untuk saat ini. Kamu tidak dapat bergosip bahwa aku akan mudah dibunuh. Atau kamu masih dapat mencobanya dan melihat apakah kamu dapat membunuhku dan ketiganya, dan kamu akan membunuhnya tanpa kerusakan apapun. Wacana ini sengaja dipandu dan diremehkan, dan telah membawa badak berbekas besi yang baru saja tiba di kamp pihaknya sendiri, dan pada awalnya telah menyatakan statusnya, mengakui kualifikasi badak bergaris besi. Yang terakhir awalnya untuk tujuan ini, dan sifat yang paling diperhatikan adalah ini. Aku harus mengatakan bahwa dalam kasus sepasang 4, kamu benar-benar dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Unicorn berdarah itu masih mencibir, tetapi raut wajahnya menjadi berbeda dan nadanya agak aneh. Sayangnya, badak bergaris besi ini belum waktunya. Dia ditakdirkan untuk mati. Pikiranmu takut, gagal, raungan. Ini jelas merupakan penghinaan dan penghinaan terhadap buah merah. Itu baru saja tiba, dan situasinya belum diklarifikasi. Sebenarnya, itu telah dikeluarkan pemberitahuan kematian, dan nada pihak lain masih begitu bertekad sehingga dia tidak menempatkan dirinya di matanya. Badak itu marah, bahkan ketika dia mendongak dan meraung. Engah, tidak menunggu suaranya yang meraung jatuh, suara mencicit tumpul telah terdengar, kepala badak bergaris besi yang meraung tinggi sebenarnya langsung dari tubuh, terbang tinggi, tidak ada darah yang berceceran di rongga leher karena ini awalnya adalah tubuh energi, kepala difagositosis, dan rusak parah. Pemusnahan hanyalah bentuk yang menghilang. Pada saat berikutnya, perpecahan energi badak bergaris besi benar-benar hilang, dan di belakangnya, sosok ramping muncul. Ini adalah buaya suci 9 pertama yang telah dikaitkan dengan unicorn berdarah bersama dengan rantai lurik. Buaya berbintik 9 ini secara alami juga dalam bentuk avatar energi, tetapi budidayanya sama dengan unicorn berdarah. Ini adalah awal dari dinasti kuno, dan alasan mengapa ia dapat muncul dengan tenang, bahkan rantai lurik tidak pernah diterangi. Suara yang lebih polos terkait dengan semacam kekuatan magis berdarah dari 9 jin. Faktanya, itu hampir bersamaan dengan batang besi yang telah dimusnahkan, tetapi sosok itu tidak terwujud, tetapi unicorn berdarah sebagai kekuatan liar bersamanya, merasakan sentuhan napas. Kalau tidak, ia tidak akan mengatakan kata-kata orang yang berbakat, jadi pasti nyatakan nasib duri besi dan badak. Untuk semua ini, Dewa berkepala 9 dan Dapeng King Tian, yang kekuatannya lebih lemah, sama sekali tidak menyadari singa berkepala 2. Sampai sekarang, perpecahan energi badak berduri besi telah sepenuhnya hilang, dan sosoknya hanya sekitar 1000 kaki. Ketika 9 buaya-buaya juga melotot ke arah mereka, mereka terkejut dan punggungnya tiba-tiba terasa dingin. Siapapun dapat melihatnya, unicorn berdarah dan 9 buaya suci jelas merupakan satu kelompok. Saat ini, duri besi dan badak telah lumpuh. Tepat setelah mereka tiba, mereka belum sempat mengetahui situasinya. Avatar energi mereka dipenggal dan kemudian menghilang. Hanya ada 3 tingkat kekuatan kuno yang masih hidup di sisi 9 kalajengking berdarah, sementara sisi lainnya adalah 2 kekuatan liar yang nyata. Keseimbangan kekuatan bertarung terlalu curam, dan tidak ada kemungkinan untuk bertarung. Tidak ada peluang untuk berjuang. Setelah pertempuran berakhir, satu-satunya hasil tidak terlalu besar, bahkan jika itu bukan paku. Situasinya memburuk secara drastis. 9 kepala darah dan langit biru Dapeng, singa berkepala 2, seluruh hati langsung tenggelam ke dasar lembah, diam-diam mengeluh, sementara garis pandang juga meminta bantuan, melihat 3 baris terakhir dari rantai. Meskipun avatar energi ini seperti badak berduri, itu tidak sepenuhnya terdegradasi. Bagaimanapun, itu hanya avatar energi, bukan dewa. Tetapi konsekuensinya terlalu serius, avatar terdegradasi, dewa akan rusak parah, kali ini kepentingan tungku, itu tidak lagi berhubungan dengan mereka, yang setara dengan mencuri ayam bukanlah korosi meteran, sulit diterima. Pada awalnya, satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah meledakkan semua rantai selempang yang tersisa sesegera mungkin. Dengan kecelakaan Scarlet Kilin, rantai lurik yang tersisa ini menjadi satu-satunya milik mereka. Jerami penyelamat hidup, harus saya katakan, ini bukan ironi umum sejak 9 kalajengking berdarah mulai mengikuti rantai pinggiran,
protagonis dari medan bintang sumber jahat ini telah berubah secara diam-diam. Termasuk 8 abadi aneh, hampir 200 leluhur tingkat tinggi yang berasal dari 3 pesawat utama dan pasukan, awalnya terbunuh dan terbunuh di sini. Lemparan itu disebut lompatan yang menggembirakan. Tetapi sekarang mereka semua telah mundur hingga puluhan juta mil, dan posisi protagonis di depan domain bintang ini telah dilepaskan, untuk penccocokan warna. Tidak, pada kenyataannya, bahkan peran pendukung atau penonton tidak, paling-paling, itu adalah bermain kecap. Ini agak memalukan, semua leluhur teratas semuanya berjongkok, tetapi mereka tidak mau pergi. Di satu sisi, mereka berada di tepi tungku. Tampaknya secara bertahap menjadi konflik. Sebelum hasil akhir belum berakhir, mereka mungkin tidak ada kesempatan. Di sisi lain, ini adalah tingkat pertempuran ini, bagi mereka juga merupakan kesempatan, bahkan jika hanya untuk mengamati dari kejauhan, persepsi tentang alam dan kekuatan juga bagus. Namun, seperti kata pepatah, para dewa bertarung, para iblis kecil menderita, dan sekarang konflik yang akan meletus semuanya berada di atas level kuasa abadi. Jika itu benar-benar perang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, semua leluhur tingkat tinggi dari semua kelompok etnis dan kekuatan telah menghindari sejauh mungkin dan mundur ke kekosongan yang jauh dari puluhan juta mil jauhnya. Hanya binatang mekanik kosmik setengah langkah yang ada di ujung keduanya yang masih berada di tempat yang sama. Selain itu, kekuatan misterius dari mayat bayi tanpa kepala, bentuk tubuh dan semua Yesuan bertenaga udara, juga mendekati tepi kedua binatang mekanik ini pada saat ini. Kilatan halus dalam jongkok, dengan hati-hati melihat kedua kepala binatang mekanik yang kuat. Rantai pinggiran tungku berasal dari luar biasa, tetapi sekarang mereka telah dibombardir dan runtuh, dan koneksi dengan tungku telah terputus. Medan tatanan di dalam rantai pinggiran telah menjadi tidak teratur dan bahkan mungkin telah menghilang. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat melemah. Kekuatan kedua binatang mekanik ini awalnya luar biasa, mencapai tingkat kosmik setengah langkah, dan mulut mereka jelas terbuat dari bahan khusus, jadi mengunyah rantai pinggiran ini, kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, hanya ada lebih dari 1000 jejak yang tersisa di antara puluhan ribu rantai lurik yang hancur. Yang lainnya semuanya telah dimakan bersih. Tentu saja, karena alasan ini, binatang mekanik juga membayar banyak uang. Mereka memiliki 4 kepala, tetapi sekarang mereka hanya memiliki 2 yang tersisa. Dilihat dari situasi saat ini, jika tidak ada kecelakaan, 1000 rantai ritme terakhir akan segera dimakan bersih oleh binatang mekanik kosmik 2,5 tahap. Nanti, mereka harus segera mundur, karena kali ini datang ke sumber kejahatan. Satu-satunya tujuan dari keempat binatang mekanik ini adalah memakan rantai Fred, yang telah dikonfirmasi oleh tindakan mereka. Ini jelas sangat aneh, bahkan Yesuan memiliki perasaan curiga. Logam yang menciptakan rantai bergaris-garis ini pasti sangat istimewa. Itu milik material teratas. Tidak ada keraguan tentang ini, tetapi hanya dengan cara ini. Jelas, itu tidak akan membiarkan Kaisar Tianzu atau Kaisar keluarga mekanik dengan sengaja mengirim keempatnya. Binatang mekanik kelas kosmik setengah langkah, mempertaruhkan kejatuhan, bergegas ke sumber kejahatan, dan mengikisnya. Yesuan mengamati dengan saksama, dan segera menemukan bahwa binatang mekanik kosmik 2,5 langkah tidak dapat putus dengan fragmentasi rantai ketika mereka memakan rantai Fred. Setiap pola dikunyah sepenuhnya sementara rantai dikunyah oleh gigi tajam binatang mekanis. Setiap rantai pinggiran sangat panjang. Pada setiap mata rantai, semua jenis simbol berliku-liku dengan makna yang sama sekali tidak diketahui terukir, dan puluhan ribu rantai ditambahkan bersama-sama. Pola misterius semacam ini berbeda. Jumlahnya akan menjadi angka yang mengerikan. Hati Yesuan melahirkan pencerahan. Jika tidak ada kecelakaan, tujuan sebenarnya dari binatang mekanis kosmik setengah langkah ini seharusnya bukan logam yang membentuk rantai, tetapi simbol misterius yang terukir pada rantai. Membara dari tungku yang membara adalah tulisan tangan mata surgawi, dan itu diciptakan untuk mata surgawi, termasuk rantai bergaris-garis ini. Dari sudut pandang ini, pola yang tak terhitung jumlahnya pada rantai pinggiran tidaklah sederhana, keluarga surgawi atau mekanis, dan sekarang ini adalah polanya, mungkin mereka masih belum memahami masing-masing dari mereka. Perwakilan dari kebenaran, tetapi juga karena ini, akan sangat peduli tentang ini. Saat ini, binatang mekanik kelas kosmik 4,5 langkah sedang datang, dan rantai pinggiran ada di permukaan. Tampaknya itu adalah logam misterius teratas di permukaan,
tetapi ini hanya manfaat dari kejadian itu, kepala besar yang sebenarnya. Simbol-simbol misterius inilah yang berasal dari tangan mata surgawi. Mereka mungkin mewakili kekuatan dahsyat dari beberapa yang tidak diketahui. Alasan mengapa mayat bayi tanpa kepala mengingatkan Yesuan untuk datang ke bintang dunia jahat saat ini, jika tidak ada kecelakaan, tujuannya adalah pola yang tak terhitung jumlahnya pada rantai. Setelah menyadari hal ini, Yesuan jatuh tenggelam, merasa canggung. Dia tidak memiliki binatang mekanik, dan dia tidak bisa mendapatkan noda misterius yang terukir pada rantai melalui cara menjilati pinggiran ini. Faktanya, bahkan jika ada, itu sudah terlambat, dan lebih dari 10.000 garis belenggu telah terputus, dan sebagian besar telah dimakan, tetapi sisanya lebih dari 1.000, dan tingkat kosmik 2,5 langkah kecepatan binatang mekanik, bahkan lebih dari 1.000 rantai lurik terakhir, akan segera dimakan. Satu-satunya cara adalah dengan meraihnya secara langsung, tetapi dalam hal itu, Yesuan harus diekspos. Terlebih lagi, jika dipaksa dengan paksa, Yesuan tidak memiliki kekuatan ini. Dua binatang mekanik yang masih hidup semuanya adalah daceng tingkat ke-9 yang Yesuan maksudkan untuk melawan langit. Bagaimanapun, dia belum dewasa. Bagaimana dia bisa menghadapi tingkat kosmik setengah langkah ini? Hei, pada saat ini, tepat ketika Yesuan merasa tidak berdaya, di dekat tungku di kejauhan, terdengar suara siulan keras, dan berbalik untuk melihat ke depan ke leluhur darah dari leluhur dewa kosmik kedua. Kepala berdarah, dan tubuh tiba-tiba meledak dengan napas terengah-engah, yang jelas merupakan ritme persiapan. Tekanan yang kuat dan tidak dapat dipahami menyebar, dan itu adalah sekejap bahwa binatang buas mekanis yang sedikit lebih dekat dengan darah 9 kepala hancur. Perisai energi misterius yang awalnya menyelimuti sosoknya yang besar, tiba-tiba memiliki tanduk yang suram, dan kengerian berdarah dari 9 kepala melihat jahitannya. Setelah kekosongan, instan, tubuh kecil binatang buas mekanis itu meledak dalam sekejap. Sosok itu dengan cepat jatuh ke dasar kehampaan. Yesuan Zen dalam kilatan pria baik-baik saja, kesempatan itu datang. Tanpa ragu-ragu, dia segera memacu sosoknya dan mengejar masa lalu dengan cepat. Bagaimanapun, ada penjaga kekuatan misterius dari bayi tanpa kepala, dan tidak ada rasa takut yang ditemukan. Kesadaran elektronik dalam binatang mekanik ini telah terluka parah, dan ini adalah waktu terbaik bagi Yesuan untuk memasuki langit. Berteriaklah, ketika suara udara pecah, tubuh paduan besar dari binatang mekanik itu seperti meteor, dan dengan cepat jatuh ke dasar kehampaan. Perisai energi yang telah diaduk darinya jelas sangat luar biasa. Bagaimanapun, binatang mekanik itu sendiri adalah tingkat kosmik setengah langkah. Itu dapat membuatnya perlu menggunakan perisai energi untuk menahan serangan. Secara alami, tidak mungkin menjadi kekuatan umum. Dari sudut ini, kita dapat menganalisis ketinggian perisai energi ini. Bahkan tekanan mengerikan yang tiba-tiba muncul dari tubuh dewa berkepala 9 dari kekuatan kuno yang hampir tidak masuk akal hanya menyebabkan perisai energi di binatang mekanik itu muncul dalam waktu singkat. Tetapi saat ini, perisai energi redup yang tiba-tiba berubah dari sudut itu kini telah pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, sisa-sisa binatang mekanik belum terkena dan hancur. Meski begitu, sosoknya yang besar masih jatuh tak terkendali ke dasar kehampaan. Ini hanya dapat menjelaskan satu masalah. Meskipun tubuh paduan itu diawetkan, kesadaran elektronik dalam tubuh paduan itu telah pada saat berbakat, itu sangat terpukul. Avatar itu tak terkendali. Ini jelas merupakan irama kematian kesadaran elektronik. Sama seperti kesadaran jiwa dari daging dan darah terpukul keras. Bagi Yesuan, ini adalah kesempatan besar seumur hidup. Dia memiliki tubuh elektronik, dan tubuh itu adalah tubuh kaisar. Di dalam tubuh-tubuh itu adalah kesadaran elektronik dari patriot surgawi Yesuan, Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng. Sekilas sumber spiritualnya sendiri, kesadaran elektronik baru yang diciptakan setelah kesempurnaan. Kesadaran elektronik ini sebenarnya adalah kehidupan elektronik, milik kehidupan elektronik Yesuan. Saat ini, Yesuan telah memobilisasinya, mundur dari tubuh kaisar, dan bergegas keluar kapan saja, memasuki tubuh binatang mekanik di bawahnya, dan meluncurkan invasi elektronik, itu setara dengan daging dan darah. Namun, bahkan jika binatang mekanik ini sudah terluka parah, tetapi bagaimanapun juga, orang-orang adalah setengah langkah kosmik, dan avatar elektronik Yesuan hanyalah kekuatan tingkat pertama dari gerhana. Bahkan jika itu jahat, itu mungkin tidak berhasil memakan satu sama lain. Sebaliknya,
Itu adalah kejatuhan ini, kemungkinan ditelan oleh pihak lain, lebih besar. Itu juga pada saat ini bahwa tato lampu mayat di dada kiri Yesuan tiba-tiba panas, dan energinya ditransmisikan, dan elektronik Yesuan, yang sudah disiapkan, ada di dalam. Yang disebut avatar elektronik sebenarnya adalah serangkaian aliran data unik dengan kehidupan. Ketika itu ada secara independen, bentuknya adalah kelompok cahaya putih kecil. Sekarang, setelah masuknya kekuatan misterius ini yang telah dibedakan dari mayat bayi tanpa kepala, kelompok cahaya putih asli telah sedikit mengembangkan sedikit makna hijau. Hati Yesuan jernih, dan dia tidak akan ragu untuk mengguncangnya dan menembaknya langsung. Berlari ke binatang mekanis yang jatuh dengan cepat di bawah. Dengan dukungan energi misterius dari mayat bayi tanpa kepala, avatar elektronik Yesuan dapat dengan mudah memasuki tubuh melalui perisai energi tubuh binatang mekanis, dan dalam proses menelan berikutnya, itu dapat memastikan bahwa itu tidak terjadi kecelakaan. Dan ketika kelompok cahaya redup ini melesat, itu tidak akan diperhatikan oleh keberadaan apapun. Sama seperti Yesuan saat ini, seluruh bentuk tubuh dan semua gerakan udara disembunyikan dengan sempurna. Faktanya, bahkan jika tidak ada dukungan untuk tubuh bayi tanpa kepala, ini adalah pria kecil seperti api, yang pada dasarnya tidak akan menarik perhatian siapapun. Lebih dari 100 leluhur tingkat tinggi dari semua kelompok etnis di kejauhan di atas kehampaan, semua perhatian mereka ditempatkan di dekat tungku, dan kengerian 9 kalajengking dewa tampaknya tidak tertarik pada semut di daerah sekitarnya. Berteriak, kurang dari setengah saat, avatar elektronik Yesuan terjun ke lapisan perisai energi pada tubuh binatang mekanik, langsung ke dalam tubuh, dan kemudian pertama kali memperluas penetrasi dan melahap tingkat elektronik, untuk kehidupan bentuk elektronik kata-kata. Ini adalah pertarungan. Setelah keberhasilan dimenangkan, kesadaran elektronik asli dari binatang mekanik akan menghilang sepenuhnya, dan semua data dalam kesadaran elektronik ini, yaitu memori, akan disalin dengan sempurna dan lengkap. Sederhananya, kesadaran elektronik di dalam binatang mekanik akan digantikan oleh avatar elektronik Yesuan, dan tidak ada cacat. Tentu saja, jika patriark kebangsaan Tianzu atau patriark keluarga mekanik, Kaisar II, jika dia berhati-hati, dia mungkin dapat menemukan beberapa jejak. Ini adalah satu-satunya hal yang dikhawatirkan Yesuan. Namun, dengan dukungan energi misterius dari mayat bayi tanpa kepala yang ditambahkan ke kelompok cahaya kesadaran elektronik, kekhawatiran semacam ini jelas tidak perlu. Kaisar dan kaisar lebih kuat, bagaimana mereka bisa memecahkan metode mayat bayi tanpa kepala? Itu sama sekali bukan tingkat keberadaan yang sama. Setelah 3 minat, binatang mekanis yang telah berada dalam keadaan akselerasi dan jatuh ke dasar kehampaan, bentuk tubuhnya tiba-tiba mandek. Melihat pemandangan ini, Yesuan tiba-tiba menghela nafas lega, penetrasi avatar elektronik, dan akhirnya berhasil. Kemudian, dalam benaknya, dia mendengar perintah sistem yang familiar, dan dia telah berhasil dalam kesadaran elektronik. Dia meneruskan sejumlah besar data yang baru saja ditelannya. Sistem bertanya apakah Yesuan akan segera menerimanya. Kilatan cahaya Yesuan, bahkan jika diberi jawaban positif, terima segera, semua informasi disimpan dalam basis data sistem, dan segera buka analisis dan derivasi data. Transmisi data diluncurkan dalam sekejap, dan Yesuan hanya melirik dan menentukan asal-usul binatang mekanik itu. Benar saja, seperti yang telah dia duga sebelumnya, keempat binatang mekanik itu tidak ada hubungannya dengan kebangsaan Tianji. Mereka semua berasal dari keluarga mekanik. Mereka diinstruksikan oleh klan mekanik, Kaisar Abadi Kaisar, dan datang ke sumber kejahatan. Medan Bintang, merambah rantai Fred. Mengenai tujuan melakukan ini, serta spekulasi Yesuan sebelumnya, logam teratas untuk membuat rantai ini hanya yang kedua, dan yang lebih penting, simbol misterius yang terukir pada rantai. Untuk tujuan ini, Kaisar II tampaknya membuat persiapan yang cermat, tetapi mulut binatang mekanik kosmik 4,5 langkah itu tidak dibuat oleh Kaisar II dalam bahan khusus sebelumnya, dan bahkan di tubuh mereka bahkan membangun 4 susunan transmisi arah miniatur yang saling terhubung. Artinya, meskipun ada 2 binatang mekanik yang telah jatuh, tetapi pada kenyataannya, logam teratas yang dimakan oleh 2 binatang mekanik itu, dan sejumlah besar pola misterius yang diperoleh oleh mereka, belum hilang atau hancur. Semua ini, sejak saat tubuh paduan dari 2 binatang mekanik itu hancur, atau kesadaran elektronik terluka parah. Susunan transmisi arah mikro dalam tubuh diteruskan ke 2 binatang mekanik yang masih hidup.
Binatang mekanik yang telah dimenangkan oleh Ye Xuan saat ini, begitu tubuhnya sebagian besar hancur, atau kesadaran elektronik akan segera mati, logam semi atas dan pola misterius dalam tubuh akan ditransmisikan ke mesin terakhir dengan cara yang sama. Tubuh binatang itu patriark keluarga mekanik, Kaisar II, jelas juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa keempat binatang mekanik itu ditangkap, jadi mereka membuat tindakan pencegahan dengan cara yang terarah. Di antara informasi data yang dikirimkan oleh avatar elektronik, ingatan terjauh yang dapat dilacak Ye Xuan adalah bahwa keempat binatang mekanik itu bergegas keluar dari lubang cacing seperti lubang cacing dan muncul di ruang bawah tanah raksasa. Di mana itu? Dalam gambar, kaisar-kaisar dari dinasti abadi berjongkok di platform tinggi tanpa ekspresi di wajahnya, dan tubuhnya menghembuskan napas di udara, yang juga merupakan tingkat utama. Tetapi untuk ini, Ye Xuan tidak akan mempercayainya, karena kultivasi kaisar adalah kekuatan yang sama, itu harus mirip dengan kaisar, setidaknya perbedaannya tidak akan terlalu besar. Sebagai patriark kebangsaan Tianji, Kaisar Yi dapat mendominasi puluhan ribu tahun di alam semesta pertama, dan dapatkah itu dilemahkan? Anda harus tahu bahwa di antara tanah leluhur tikus luar angkasa dan semut dewa, semuanya memiliki leluhur abadi dalam tidur, termasuk iblis, dan kaisar lemah lagi, dan kultivasinya tidak cukup. Tingkat abadi. Dari sini, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa Kaisar II adalah batas kekuatan yang lebih rendah. Sangat disayangkan bahwa di ruang bawah tanah yang sangat besar yang diduga berada di suatu tempat di bintang abadi, Kaisar II tidak memiliki komunikasi dengan keempat binatang mekanik, dan tidak ada pengakuan lisan. Di bawah pergantian gambar, keempat pembunuh mekanis ini binatang buas telah datang ke bintang dunia jahat melalui beberapa metode transmisi yang sangat kuat. Semua ingatan sebelum mereka keluar dari lubang cacing seperti lubang cacing sebenarnya kosong, dan itu sudah dimusnahkan oleh Kaisar II. Menurut spekulasi Ye Xuan, pusaran seperti lubang cacing di ujung lainnya harus menjadi dunia kecil yang independen seperti dunia misterius atau seperti gua, dan di sanalah sarang lama keluarga mekanik, atau base camp. Meskipun Kaisar II tidak menjadi musuh Teran, dan bahkan menjadi guru nasional kekaisaran Teran dari Kamp Sains dan Teknologi Teran, tetapi untuk Kaisar II dan keluarga mekaniknya, Ye Xuan selalu mempertahankan kewaspadaan tertentu. Karena mereka terlalu misterius, dan tampaknya terkait dengan Ye Xuan. Meskipun sistem fagositosis dalam tubuhnya adalah penemuan pelopor teknologi Teran, itu adalah benih sistem yang disebarkan oleh tangan Kaisar. Sistem fagositosis memang memberi Ye Xuan ciptaan yang hebat. Tanpa sistem fagositosis, tidak ada hari ini miliknya. Namun, sejak pembawa sistem pertama ditemukan, dan apa yang disebut tugas persaingan sistem antara keduanya diaktifkan untuk pertama kalinya, hati Ye Xuan melahirkan tanda peringatan, dan dia memikirkan tentang evolusi sistem fagositosis hingga akhir. Sejauh mana, perubahan apa yang akan dibawa kepadanya? Atau, apakah perubahan ini merupakan hal yang baik atau berita buruk? Berdasarkan hal ini, Ye Xuan waspada terhadap Kaisar II, dan jelas memahaminya. Sangat disayangkan bahwa Kaisar II dan keluarga mekanik terlalu misterius. Seluruh keluarga mekanik bahkan tidak memiliki kelompok etnis untuk berjalan di luar. Ini juga tidak normal, dan aneh. Namun karena ini, Ye Xuan tidak dapat menemukan kontak dengan keluarga mekanik, dan menjelajahinya untuk menyelidiki kebenaran. Saat ini, kesempatan ini jelas telah tiba. Avatar elektroniknya telah berhasil memenangkan binatang mekanik tingkat utama. Ye Xuan bermaksud melahap avatar tersebut, membiarkan avatar elektronik kembali ke keluarga mekanik dengan identitas baru ini, yang merupakan semacam pengintaian dan pendalaman. Jika tidak ada mayat bayi tanpa kepala yang bergabung dengan energi misterius avatar elektronik, Ye Xuan mungkin tidak berani melakukan ini, karena Kaisar R dapat menghapus semua data memori sebelum keempat binatang mekanik itu, maka sangat mungkin kebenaran binatang mekanik ini telah diambil. Itu sama saja dengan menempatkan avatar elektronik Anda sendiri dalam bahaya. Namun sekarang ini bukan lagi masalah. Untuk tubuh bayi tanpa kepala, Ye Xuan masih sangat percaya diri. Level orang-orang itu ada di sana, tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada titik ini, informasi data yang dikirimkan oleh avatar elektronik telah diterima, termasuk pola-pola misterius itu, dan informasi data yang dikirimkan memiliki salinannya. Itu benar, hanya sampah. Pola yang tak terhitung jumlahnya yang terukir pada kunci, setelah memasuki tubuh binatang mekanik saat rantai mencari makan, secara langsung diubah menjadi noda energi, yang sekarang disimpan dengan logam misterius yang dikunyah.
Di dalam tubuh binatang mekanik. Awalnya, Yesuan sangat tergoda oleh logam misterius ini dan pola-pola yang berubah menjadi kelompok cahaya energi. Dia ingin memperluas sarana dan menerimanya, tetapi dalam kasus itu, binatang mekanik yang telah diambil alih oleh elektroniknya jelas tidak mungkin menyelesaikan tugas menyelinap ke rumah keluarga mekanik, karena tidak ada yang bisa dilintasi setelah kembali, itu akan menimbulkan kecurigaan Kaisar II. Tetapi, bagaimanapun, bahkan jika diterima sekarang, itu hanya setengahnya, dan setengahnya ada di tubuh binatang mekanik lain. Itu tidak masuk akal. Tersembunyi dari belenggu, Yesuan segera membuat keputusan untuk sementara waktu melepaskan rasa malu dari logam misterius dan kelompok cahaya energi lurik di binatang mekanik ini. Mereka semua masih menyelinap ke rumah keluarga mekanik. Lagi pula, selama tugas ini selesai, jika logam misterius dan kelompok cahaya energi lurik ini sangat penting, akan ada kemungkinan untuk mencurinya di masa depan. Tepat pada saat ini, avatar elektronik sekali lagi mengirim pesan, binatang mekanik lainnya di puncak kehampaan, dalam waktu singkat, telah menghancurkan 1000 simbol terakhir dari rantai, semuanya dibersihkan, menurut kaisar program yang ditetapkan sebelumnya. Setelah semua ini, binatang mekanik yang masih hidup, tidak peduli berapa banyak, harus mengaktifkan susunan transmisi arah di dalam tubuh dan segera kembali. Yesuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika diberi tanggapan. Kemudian, di suatu tempat di atas kehampaan, dan di depan binatang mekanik yang telah dipisahkan secara elektronik, ada pusaran kecil seperti lubang cacing. Kedua binatang mekanik itu tidak ragu-ragu, dan bentuk tubuh mereka bergetar menjadi sentuhan manusia, dan kemudian dua lubang cacing kecil itu menghilang seketika, dan sekejap mata menghilang. Raungan, hei, booming, itu juga pada saat ini, di kejauhan di atas kehampaan, tiba-tiba ada suara ledakan yang mengguncang bumi, disertai dengan raungan dan dua jeritan. Yesuan menoleh untuk melihatnya, dan wajahnya tidak dapat diubah. Unicorn berdarah itu telah ditembak, seperti bermain dan bermain pada saat yang sama, memilih satu pada saat yang sama, hanya mengangkat tungkai depan kanan ke arah sebuah tombol, kehampaan tidak memiliki fluktuasi, energi sekecil apapun tidak bocor, tetapi 9 darah bergabung untuk menahan pukulan ini. Jiao dan King Tian Dapeng, singa berkepala dua, tetapi tiba-tiba mengalami masalah besar. Keempat kepala dari 9 ledakan berdarah langsung meledak, dan King Tian Dapeng juga melipat sayap kalajengking besar di sisi kanan. Singa berkepala dua itu juga terluka parah. Salah satu dari dua singa itu menabrak kap mesin. Kabut darah. Adegan ini terlalu mengerikan. Keberadaan tingkat kekuatan kuno para leluhur, tembakan pertama, itu luar biasa, sehingga ribuan leluhur tingkat tinggi dari ribuan kelompok etnis yang menyaksikan ribuan mil jauhnya di kejauhan, semua wajah pucat, bentuk tubuh mereka semua sedikit gemetar. Semut adalah semut, bahkan yang dari dewa tidak dapat menahannya. Oh lala, unicorn berdarah itu mencibir dengan bangga, tetapi kata-katanya masih belum jatuh. Ada satu dari 9 rantai bergaris yang masih terhubung ke sisi bawah dinding luar tungku yang membara. Tiba-tiba bergetar dan krisis bertahan hidup yang kuat ada di benaknya. Buat dia berubah seketika, oh lala. Seringai unicorn dewa masih belum mereda, dan ada satu dari 9 rantai bergaris yang masih terhubung ke sisi bawah dinding luar tungku yang membara. Tiba-tiba bergetar, krisis bertahan hidup yang kuat, menghantam hati, membuatnya langsung berubah, berseru, puncak kekuatan kuno yang terbengkalai. Ini tidak mungkin, plakat pada rantai menyala, dan suara memekakkan telinga terdengar. Ini jelas merupakan avatar energi makhluk kuno. Ia mengikuti rantai bergaris ini dan akan segera datang. Ini bukan apa-apa. Unicorn dewa dan 9 buaya suci, termasuk 9 kalajengking dewa dan Dapeng King Tian dan singa berkepala dua yang telah terluka parah oleh yang pertama, awalnya dibawa dengan cara ini. Tetapi justru karena mereka datang dengan cara ini, jadi unicorn dewa sangat jelas. Pada saat ini, gemuruh rantai wangi datang dengan cepat, hanya avatar energi, tubuh, tidak bisa datang seperti itu. Napas yang keluar dari rantai saat ini jelas merupakan puncak kekuatan kuno. Apa artinya ini? Avatar energi sudah menjadi puncak kekuatan kuno, dan keberadaan yang sekarat ini, tubuhnya, jelas merupakan yang tertinggi kuno. Pada saat ini, dengan kata-kata unicorn berdarah berdering, keempat binatang buas yang kuat, seperti 9 hantu dan 9 kepala darah, akhirnya bereaksi, dan menyadari bahwa situasi di depan mereka semua berseru. Apakah kekuatan keberadaan tertentu dikembalikan ke yang tertinggi kuno? Ini, siapa itu? Yang tertinggi yang hidup, terlalu menakjubkan,
bahkan jika energi yang datang hari ini hanya kekuatan puncak, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Petik 2. Blokir dia harus segera menghentikannya, atau aku akan mati jika aku membiarkannya jatuh. 2. Apakah kalian masih menungguku? Jika kalian tidak bersatu, aku akan berjuang untuk kehidupan lama, tetapi juga menghentikan kalian dari menghancurkan rantai bergaris-garis ini. Bagaimanapun, ini adalah kematian, mati bersama dan mati. Kalimat terakhir diambil dari sumber darah Dewa Leluhur Kosmik kedua. Awalnya dia mengira bahwa dia dan Dapeng Qingtian dan Singa Berkepala Dua sudah mati, meskipun hanya satu yang memiliki energi, tetapi setelah jatuh, pengaruhnya terhadap dewa masih tak tertahankan. Saat ini, ketika mereka terluka parah oleh unicorn berdarah, dan kemudian mereka dapat memusnahkan mereka sepenuhnya, mereka benar-benar mengalami perubahan yang tidak disengaja. Avatar energi suci liar akan segera datang. Bagi Dewa Berkepala 9 dan Dapeng Langit Biru, Singa Perang Berkepala 2, ini jelas merupakan kabar baik yang besar. Dewa Unicorn dan 9 buaya suci itu kuat, dan mereka juga tertinggi di zaman kuno, tetapi mereka belum pulih ke kondisi puncak, tetapi sekarang tubuh hanya berada di tengah-tengah energi kuno, avatar energi yang turun lebih lemah, hanya kuno awal dari kekuatan. Itu sudah cukup untuk menghancurkan 9 Dewa 3, tetapi jika kengerian yang akan datang ada di sana, mereka bahkan tidak akan sebagus semut. Kesenjangan kekuatan telah melampaui celah antara mereka dan 9 berdarah. Pada hari-hari awal kekuatan kuno yang hampir awet muda dan para leluhur kuno, itu hanya wilayah kecil. Tetapi hari-hari awal zaman kuno dan puncak para leluhur kuno, tetapi celah antara dua wilayah kecil. Jika keberadaan avatar hanya energi ini telah mencapai puncak alam liar, Dewa Unicorn dan 9 jin buaya tidak diragukan lagi. Satu-satunya vitalitas adalah menghancurkan rantai lurik dan memutus hubungan dengan tungku yang membara sebelum pihak lain datang. Jadi, pembagian energi pihak lain akan kehilangan koordinat, dan rantai akan terputus. Kekacauan domain tatanan tidak mungkin untuk diperluas, dan hanya dapat pensiun untuk melindungi dirinya sendiri. Justru karena titik inilah 9 kalajengking dewa berani memaksa istana, tetapi itu adalah kematian. Jika Unicorn Dewa dan 9 buaya tidak setuju untuk bersatu, mereka bertiga berjuang untuk hidup, memang dapat menunda sedikit waktu, menghentikan Unicorn Dewa dengan 9 tembakan buaya suci untuk memutus rantai lurik ini, untuk kedatangan keberadaan, untuk memperjuangkan waktu. Pada saat itu, begitu pihak lain tiba, itu akan menjadi kematian besar. Ini adalah istana yang dipaksakan, tetapi ini adalah konspirasi, tetapi Unicorn Dewa dan buaya 9 buaya harus tunduk, karena itu terkait dengan hidup dan mati mereka, dan begitu mereka mengakui aliansi, dalam identitas mereka, tidak mungkin untuk membuat renungan bahkan jika 9 kepala neraka dan langit biru Dapeng, prajurit berkepala 2 membenci tulang, untuk membunuh, itu adalah waktu berikutnya. Keberadaan level seperti itu adalah untuk menghargai bulu-bulu, dan tidak ada yang mau menanggung stigma rasa malu. Meskipun ini sangat salah, tetapi Unicorn Dewa dan 9 buaya suci tidak ragu-ragu, dan segera membuat pilihan dan respons. Hei, kamu menang, kamu bisa hidup lebih lama, bertemu lagi lain kali, kamu harus. Jangan katakan itu, keluarkan saja, sudah terlambat untuk datang, oh. Dalam teriakan menjerit, Unicorn Dewa dan 9 buaya suci menembak pada saat yang sama, dan sampai ke rantai teriakan yang melewati dentuman itu. Energinya terlalu agung, dan seluruh kekosongan bergetar. Bahkan tungku seperti bintang besar bergetar sedikit. Ini adalah dua kekuatan kuno, dan pada saat yang sama, semua upaya dilakukan. Jika sumber kejahatan tidak diperkuat oleh domain Tiandao Qingyan, dikhawatirkan seluruh bintang ini akan runtuh. Pada saat ini, seluruh hati Dewa Berkepala 9 dan Qingtian Dapeng dan Singa Berkepala 2 semuanya menyebutkan mata yang buta. Mereka hampir malu sebelumnya, tetapi sekarang, dengan Unicorn berdarah dan 9 buaya suci menggertakkan gigi mereka belum menembak, tetapi mereka memiliki banyak kehidupan. Selama rantai lurik ini dihancurkan, keberadaan yang mengerikan tidak dapat datang, maka, meskipun mereka bertiga telah membentuk kebencian yang mematikan dengan Unicorn berdarah dan 9 buaya suci, mereka akan memiliki banyak masalah di masa depan, tetapi setidaknya hari ini energi ini masih dapat menyimpannya. Tetapi semua ini masih belum diputuskan. Semuanya tergantung pada kombinasi Unicorn Scarlet dan 9 hantu. Apakah mungkin untuk meledakkan rantai lurik ini yang mewakili mimpi buruk yang mengerikan pada waktunya? Jika gagal,
Garis yang baru saja terlihat tidak diragukan lagi akan musnah dalam sekejap. Harus kukatakan bahwa pertemuan antara kehidupan benar-benar canggung. Pada saat ini, 9 kepala darah dan langit biru dan singa berkepala 2 berada pada saat ini. Pada saat pertama, mereka masih dengan penuh semangat mengharapkan kehadiran yang kuat untuk mengikuti rantai pinggiran untuk menyelamatkan mereka dari api. Sekarang, orang-orang benar-benar datang, tetapi mereka telah menggantungkan seluruh hati mereka pada mata orang buta, dan pihak lain benar-benar datang. Ini adalah pasang surut yang sangat besar, ini bukan kegembiraan umum. Hei, aku sangat takut bahwa dewa akan datang, berapa banyak dari kalian yang telah melakukan banyak hal yang bersalah. Jangan melakukan apapun untuk kehilangan uang, berhati-hatilah untuk disambar petir. Pada saat ini juga, suara kata-kata yang tak terduga tiba-tiba muncul dari rantai-rantai yang menyala, mengungkapkan ambiguitas yang santai, mengungkapkan rasa proporsi yang tebal. 5 makhluk liar yang kuat langsung tercengang dan tak berwajah. Yesuan di jauh di bawah langit, juga langsung membelalakkan matanya. Napas ini, sangat istimewa, oh lala. Boom, saat suara desahan napas bergema, belenggu yang bercahaya langsung hancur, diikuti oleh ledakan gemuruh, dan kekosongan bergetar dengan gempa bumi yang dahsyat. Angin akan bertiup, dan sekejap mata akan berubah menjadi kura-kura raksasa yang besar. Tubuhnya terlalu mengerikan, setidaknya 10 kali lipat dari tungku. Anda tahu, cahaya adalah tungku, volumenya sudah setara dengan bintang raksasa. Pada saat ini, unicorn berdarah dan 5 makhluk kuno lainnya telah gemetar, dan wajah mereka pucat dan tidak bisa dipahami. Bahkan kata-kata di mulut mereka tidak lagi berguna, seolah-olah mereka tergagap. Kura-kura virtual, ini, apakah ini bengkak? Apakah kamu telah dibunuh oleh iblis konyol itu? Setelah perang, berita telah menyebar. Iblis kuno membunuh kura-kura raksasa virtual di balik layar, dan bila penyihir pembunuh itu runtuh. Petik 2. Hidup-hidup. Kura-kura virtual itu masih hidup. Ya Tuhan, ini mengerikan. Di masa kejayaan, itu adalah keberadaan puncak zaman kuno. Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah, dia benar-benar mengikuti rantai-rantai, apa yang terjadi. Kita selalu berada di musuh. Sumber pasokan tungku, sebenarnya ada pertempuran di kamp musuh, kehadiran. Jangan bicara omong kosong, melarikan diri. Itu benar, bersama dengan rantai lurik ini, itu adalah kura-kura raksasa kosong yang membunuh iblis kuno. Pada saat ini, ketika bentuk tubuhnya muncul, 5 unicorn neraka dan makhluk kuno lainnya, tiba-tiba berseru, semuanya sekilas mengenali keberadaan yang akan datang, siapa itu? Dalam pertempuran dunia kuno, Tiandao Qingyan dan mayat bayi tanpa kepala didominasi oleh 2 penguasa tertinggi. Meskipun ada banyak yang kuno dan tertinggi, yang benar-benar panas dan putus asa, kedua kubu itu sangat langka. Di kamp mayat bayi tanpa kepala, hanya ada beberapa kura-kura raksasa kuno, naga emas, dan ceri malam kuno, karena sebelum dan sesudah perang, ada pertunjukan yang menakjubkan, jadi mereka dihitung oleh makhluk liar yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dicap di hatiku, itu benar-benar tak terhapuskan, hampir tak terhapuskan. Tentu saja, keberadaan semacam ini, di kamp Tiandao Qingyan yang bermusuhan, ada juga, tetapi unicorn dewa dan buaya suci 9, tetapi jauh dari itu. Dalam perang tahun itu, mereka juga merupakan yang tertinggi kuno di kamp yang bermusuhan, tetapi kekuatannya hanya jangka menengah dari yang tertinggi, dan keberadaan tertinggi dari beberapa puncak tertinggi seperti penyu raksasa Void bukanlah peringkat. Hal yang sama adalah sakral kuno, jika unicorn dewa dan buaya suci 9 adalah jenderal, maka, kultivasi kekuatan untuk mencapai puncak tertinggi dari kura-kura raksasa virtual dan beberapa yang kuat lainnya, adalah keberadaan Marsekal Corps yang sama di kedua kubu. Bagi unicorn dewa dan buaya suci 9, kura-kura raksasa berongga begitu mengerikan, maka, di mata kalajengking dewa berkepala 9, itu hanya keberadaan tingkat kekuatan kuno, tentu saja tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa hutan belantara orang-orang kuno yang datang ke masa ini sebenarnya adalah keberadaan puncak tertinggi, dan setelah kubu musuh, 9 dewa dan langit biru datang, singa berkepala 2, hampir tidak ada ketegangan, saya benar-benar putus asa dalam sekejap. Dalam seruan, singa berkepala 2 adalah yang paling praktis, dan langsung mengucapkan kata-kata bergegas untuk melarikan diri, mewakili hatinya. Ini adalah refleks yang sepenuhnya naluriah. Adegan seperti itu terlalu tak tertahankan.
Lebih dari 100 leluhur senior dari berbagai kelompok etnis yang telah menyaksikan puluhan juta mil jauhnya di kejauhan telah sepenuhnya membatu. Kekuatan kuno kuasi gurun yang kuat, di depan wajah mereka, pada saat pertama kali pihak lain datang, itu seperti anjing keluarga, dan berbalik dan melarikan diri. Ini terlalu gila, tidak ada yang kuat. Pencerahan dan prestise. Pada saat yang sama, ini juga mencerminkan dari satu sisi kura-kura raksasa yang baru saja tiba, betapa mengerikan kekuatannya, betapa ganasnya nama yang ganas itu. Menyadari hal ini, leluhur teratas dari lebih dari 100 kelompok etnis utama, semuanya tanpa kecuali, benar-benar dingin. Bahkan sebelum unicorn berdarah dan 9 buaya suci mendominasi, mereka tidak pernah sepenuhnya putus asa, tetap berada di kejauhan, dan mengandalkan situasi untuk terus berkembang, mungkin ada peluang. Tapi sekarang, mereka benar-benar putus asa. Kali ini, kata-kata dingin dan penciptaan sumber jahat, tidak peduli apa, tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan mereka lagi. Reaksi singa berkepala dua itulah yang terlalu mengejutkan. Bisakah Anda menakut-nakuti kekuatan kuno yang hampir liar dengan cara ini? Betapa mengerikannya keberadaan kura-kura raksasa ini. Hanya Yesuan, meskipun hatinya terasa aneh, tetapi tidak ada jejak kengerian, tetapi ada perasaan samar. Asteris. Tidak peduli seberapa besar otaknya terbuka, dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini, itu sebenarnya adalah kura-kura raksasa yang hampa. Belum lama ini, dia baru saja diselamatkan dari kehampaan misterius Raja Tua. Itu benar, itu Firaun. Pada saat ini, Yesuan ingin bersumpah. Gosip Firaun bukanlah sesuatu. Ketika dia menyelamatkannya sebelumnya, gerakan yang dalam dan serius benar-benar seperti itu. Saya tidak berharap untuk muncul sekarang, dan mulut saya membuka wajah saya. Mendengarkan nada bicara itu, melihat mata dan postur hiruk-pikuk, semuanya adalah sekumpulan barang. Aku hampir tertipu olehnya. Kupikir kura-kura tua ini adalah barang antik kuno. Sekarang tampaknya dia adalah Lao Wangba yang serius. Si kecil, kura-kura tua itu baru saja datang, kamu tidak datang berkunjung, berbalik dan pergi, benar-benar biarkan kura-kura tua itu melihat kulitmu yang bergelombang. Ini adalah irama surga. Tepat ketika Yesuan merasa bahwa dia telah bertemu dengan seorang pembohong tua, dan dia merasa tidak nyaman, suara kura-kura raksasa yang kosong dengan sumpah serapah dan sarkasme sekali lagi terdengar. Bagaimana mendengarkan bagaimana merasa tidak adil, orang-orang memiliki perasaan bertemu dengan para hooligan tua. Setelah mengatakan ini, tampaknya singa berkepala dua yang melihatnya berteriak dan melarikan diri, dan segera berbalik dan melarikan diri. Yesuan mendongak, tetapi melihat kura-kura raksasa yang kosong saat dia berbicara, dan berbalik ke singa berkepala dua yang melarikan diri dari kepalanya dan menjentikkan cakar jari kaki di kaki depan kanan. Ekspresi santai seperti ingus yang menempel di cakar jari kaki. Boom! Namun, kekuatan ingus yang tidak ada di sini terlalu mengerikan. Setelah ribuan mil jauhnya, singa berkepala dua yang berbalik dan melarikan diri sejenak telah tertiup menjadi kabut berdarah, dan setengah dari rambutnya belum tersisa. Tidak ada daging dan darah yang lengkap, dan tubuh raksasa yang besar langsung berkabut, dan tertiup angin dan asapnya menghilang. Buk, buk, 9 kepala darah dan King Tian Dapeng terkejut dengan pemandangan ini, membuat kulitnya ketakutan, wajahnya pucat pasi, kekuatan kuasi liar dapat digantung, meskipun hanya energi, tetapi 1000 mil jauhnya dari kehampaan, satu jari tidak dapat dimainkan, ini benar-benar mengerikan. Berapa banyak dari kalian, satu jari tidak memiliki singa berkepala dua, dan kura-kura raksasa yang kosong menoleh ke 9 unicorn berdarah dan berdarah, mencibir lagi dan lagi. Jika Anda ingat dengan benar, kura-kura tua itu sepertinya merasa membunuh